Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mendapatkan hidayah insyaallah ya, karena bisa ya, mendapatkan nikmat Allah berupa bisa salat subuh berjamaah ya, dan kemudian bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis Quran. Jadi satu nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkannya ya. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan taufik Allah yang bisa mendapatkannya ya. Sehingga kita patut bersyukur ya, dan kita berusaha untuk menjaga nikmat ini ya, agar tidak hilang. Ini sebagai usaha dari kita untuk menjaga nikmat Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, para jemaah sekalian, ya, kembali kita lanjutkan ya tadabbur kita. Kemarin sudah sampai surah Al-A'la sampai ayat ke-5 ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepadamu ya Muhammad, fala tansa, dan tidaklah kamu lupa, illa ma sya'allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini disampaikan untuk Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan bacaan dari Jibril dari Al-Quran. Karena beliau sangat tidak ingin lupa dengan ayat
yang sudah dia dapatkan dari Jibril, ya, jadi sangat khawatir untuk lupa. Maka turunlah ayat ini, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, dan Allah menghendaki untuk tidak lupa, ya. Jadi sanuqri'uka fala tansa fatahfazu, maka hafalkanlah, ya, jangan sampai terlupa. Jadi ayat ini sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, dia mengikuti yang depan, ya, illa ma syaa Allah. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya walaupun dia ayat sesudahnya. Jadi ini kabar apa? Berita gembira kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak akan lupa dari ayat-ayat yang telah dibaca dari Jibril, yang sudah diwahyukan melalui Jibril. Dia tidak akan lupa, sehingga jangan takut engkau lupa, karena sejak turunnya ayat ini maka hilang, jadi lupa terhadap ayat yang sudah disampaikan oleh Jibril ini sudah tidak ada, sehingga Rasulullah SAW langsung hafal, bisa menghafal apa-apa yang disampaikan dari Jibril, ya, dari wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, ya. Jadi ini menunjukkan para jamaah sekalian, yang pertama adalah apa? Kita harus senantiasa berusaha menjaga hafalan, ya, dari Al-Quran yang telah kita hafalkan, ya. Jadi jangan sampai terlupa, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ini menunjukkan semangat, ya, semangat Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga hafalannya. Ini juga bahwa Rasulullah SAW sangat bersemangat sehingga dia khawatir lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi ayat ini innahu ya'lamul jahra, sesungguhnya Allah itu mengetahui dan senantiasa, ini menggunakan fi'il mudhari, ya'lamu, berarti terus menerus mengetahui. Ya'lamul jahra, jadi al-jahra di sini digunakan bentuk isim, tapi wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi ini dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk kata kerja. Jadi kalau al-jahra yang nampak ini digunakan bentuk benda, kata benda, tapi wa ma yakhfa yang tersembunyi ini digunakan bentuk kata kerja. Berarti kan ada apa? Ada sesuatu berarti yang berbeda. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia itu mengetahui yang al-jahra, yang jelas,
jahar, yang nampak. Wa ma yakhfa, dan apa-apa yang yakhfa. Yakhfa itu menggunakan fi'il mudhari, berarti kan apa-apa yang akan tersembunyi, berarti yang tersembunyi dan akan tersembunyi, akan tidak nampak. Nah, ini menunjukkan berarti bahwa Allah mengetahui apa-apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dan akan yang disembunyikan. Ya, apa yang tersembunyi dan apa yang akan disembunyikan, ini Allah tahu. Nah, kenapa kok terjemahannya begitu? Iya, karena wa ma yakhfa itu menggunakan fi'il, kata kerja, dan terjemahannya harusnya kalau kata kerja itu beda dengan kata bendaan al-jahr. Jadi kalau kita lihat mungkin ada yang bawa terjemahan, nah, dilihat kalian terjemahannya begitu. Semuanya Allah mengetahui yang nampak dan tersembunyi, itu saja. Nah, tapi tidak dijelaskan tersembunyinya itu bagaimana. Nah, ya'lamu, Allah mengetahui, sedang mengetahui. Jadi bahwa ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu meliputi yang telah, ya, sedang dan akan. Dia mengetahui yang jahro, yang nampak, sedang nampak, dan telah nampak. Dan wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi dan yang akan disembunyikan itu Allah tahu. Ya, jadi seperti apa sekarang ini lagi rame apa tuh perang India Pakistan. Nah, jadi dan Pakistan ini mayoritas Muslimnya. Jadi kita apa sebagai seorang Muslim, ya, kita apa mendoakan mereka, ya, agar apa ditolong oleh Allah. Ya. Kenapa ya? Karena ternyata kan India bersekutu dengan Israel. Ya. Dan dalam perang ini menggunakan senjata milik Israel. Ya. Dan seperti yang saya pernah sampaikan dulu, kenapa kok artis-artis India itu cantik-cantik? Ya. Karena apa? Ada darah Bani Israel. Nah, ini ternyata sekarang terbukti aja bahwa memang ada hubungan antara penyembah anak sapi, ya, India dengan penyembah sapi dari Bani Israel, itu Samiri keluarga. Berarti kan ternyata ada hubungan dari mana agama penyembahan anak sapi ini kan sudah lama dilakukan oleh Bani Israel, ya, menyembah patung anak sapi. Nah, ini kan ternyata ada hubungan apa religiusitas, ya, keagamaan antara penyembahan anak sapi dia dengan apa akidah Samiri Bani Israel ini. Ya, berarti kan pantas begitu kalau artis-artis Bollywood itu cantik dan ganteng, karena memang ada darah Bani Israel. Ya, jadi kalau masalah fisik Bani Israel itu tidak ada tandingannya. Ya, makanya ini ada hubungan darah dan keagamaan. Ya. Dan ini terbukti sekarang ternyata persenjataan India itu hanya disupport dari Israel. Ya, sehingga dalam perang Pakistan India ini, ya, ini bukan sekedar perang negara, ya, tapi di situ tetap ada unsur religiusitasnya, ada unsur keagamaan, ya. Karena ada latar belakang agama, perbedaan agama negara ini, ya. Itu apa Maha tahu apa yang tersembunyi, ya. Apa latar belakang, ya, perang itu, kemudian apa yang akan terjadi.
tidak nampak, tapi Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan yang akan tersembunyi. Jadi apa yang misalnya seorang ketika korupsi, Allah Maha tahu, dan apa yang disembunyikan. Jadi bukti-bukti yang disembunyikan itu Allah Maha tahu, gitu kan? Jadi motifnya, bagaimana dia menyembunyikan korupsi itu tahu. Sehingga semua hal-hal yang akan terjadi dan tersembunyi Allah Maha tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sebenarnya Allah Maha mengetahui yang nampak, yang kita nampak ya, perang. Tapi apa yang tersembunyi dari perang itu dan apa yang akan terjadi, ini yang kita tidak tahu, Allah sudah tahu. Ya. Karena apa, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di sini digunakan bentuk fi'il mudhari. Ya. Apa yang tersembunyi akan tersembunyi, ya. Ini Allah tahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka ini sebenarnya sambungan dari sanukriuka. Jadi disebutkan ayat innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini sebagai jumlah iktirodiyah istilah namanya. Jadi dia maknanya terpisah dari dua ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi padahal ini sambungannya sanukrimuka fala tansa wa nuyassiruka lil yusra. Jadi sambungannya ayat setelahnya. Jadi kami akan membacakan kepadamu dan kamu tidak lupa. Dan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau ya Muhammad lil yusra. Ya, lil yusra di sini maknanya apa? Li amal khairi. Kami akan memudahkan kalau kamu menghafalkan Al-Qur'an itu dan tidak akan lupa, maka kami akan memudahkan kamu untuk mengamalkannya. Wa nuyassiruka lil yusra, mengamalkannya, atau wa nuyassiruka lil yusra lil jannati, kami akan memudahkan kepadamu untuk ke jannah. Atau wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memudahkan kepadamu untuk menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran itu. Jadi ini berkaitan dengan bacaan wahyu dan ya. Fadzakir inna fa'al dzikra. Jadi setelah apa yang kamu hafal tadi, ya. Jadi tadi apa, berarti ada menghafal, ya. Yang kedua nuyassiruka, mengamalkannya. Ada kemudian yang ketiga di sini fadzakir inna fa'al dzikra, maka peringatkanlah kaum, nasihatilah. Ketiga ada tiga ya. Seorang yang menghafal Al-Quran tidak hanya hafal selesai, tidak. Karena apa? Pertama menghafalkan tansa, kemudian apa? Beramal, nuyassiruka lil yusra, kemudian yang ketiga adalah mendakwakannya. Ya. Fadzakir. Jadi berdakwah dalam arti berikan nasihat. Inna fa'al dzikra. Ini ada yang menarik dari ayat ini, ya. Ingatkanlah, nasihatkanlah
inna fa'al dzikra, karena semua nasihat itu bermanfaat. Jadi in jika bermakna ma, ya, in jika bermakna ma, atau in bermakna ini bermakna fadzakir inna fa'al dzikra aw lam tanfa'. Di makna yang pertama adalah pada nasihatilah, berikanlah nasihat, ya, ingatkanlah, karena nasihat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi nasihatilah, ingatkanlah, walaupun nasihat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi yang dinasehati. Ya, kadang kan nasihat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat nasihat itu berarti dia kebaikan bagi orang yang menasehati dan orang yang dinasehati, jika nasihat itu bermanfaat. Ya. Tapi kalau yang dinasehati tidak mau mendengar, maka manfaatnya hanya kembali kepada orang yang memberi nasihati. Apa manfaatnya? Dia mendapatkan pahala berdakwah. Makanya menasihati itu baik bermanfaat atau tidak bermanfaat harus dilakukan. Saya bosan menasihatinya. Nah, ini nggak ada. Bosan kok menasihati, saya bosan mendakwahinya. Berapa kali kamu mendakwahinya? Ya hanya sekali sih. Nah ini kan enggak. Jadi nasihatilah dia, baik itu bermanfaat atau tidak. Ya karena pasti ada manfaatnya. Fadzakir inna fa'al dzikra. Misalnya anaknya nakal, dinasihati kok enggak mau mendengar, ya enggak masalah, begitu kan. Kalau anaknya tidak mau mendengar nasihat, tapi ibunya mendapatkan pahala mendakwahi atau menasihati itu, nggak peduli bermanfaat apa tidak kan nasihat itu. Tapi nasihat itu apa? Fadzakir terus. Nasihatilah inna fa'al dzikra, karena baik nasihat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi orang yang dinasihati. Ya. Jadi bukan tergantung kayaknya dia nggak mau dinasihati. Enggak penting ya, nggak penting dia itu mau dinasihati apa tidak. Ini nggak penting. Yang penting kita menasihati, gitu. Karena apa? Fadzakir. Ada perintah di sini, nasihatilah, ya. Ingatkanlah terus, gitu ya. Jadi nggak tergantung objeknya. Objeknya ini mau nerima apa tidak, ya itu urusannya. Anaknya itu dibangunkan untuk sholat, nggak mau sholat, bukan urusannya, bukan urusan kita. Pokoknya kita tugasnya membangunkan, bukan. Wah dia itu udah anaknya malas sekali, dibangunkan nggak mau, ibunya udah malas nggak mau bangunin, ini tidak ya. Jadi bangunkan, baik dia bangun apa tidak, dibangunkan gitu. Baik anaknya ini tidak sholat, dinasihati terus, kayaknya nggak bermanfaat ya. Terus baik dia manfaat apa tidak. Karena apa? Kalau bermanfaat berarti ibunya dapat pahala, penasehatnya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya ibunya saja yang dapat pahala, yang memberi nasihat saja yang dapat pahala berdakwah. Nah, makanya ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, nasihatilah kaummu itu baik bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik mendengarkan kamu atau tidak mendengarkan kamu, nasihati terus, ya. Sehingga tidak ada sudah tidak mau menasihati, ya. Ini namanya
mengajak kepada kebaikan ini tidak tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Melarang kepada perbuatan mungkar itu tidak berhenti walaupun tidak bermanfaat. Ada suaminya masih merokok misalnya, istrinya menasihati, jangan merokok mas, ya, borosnya. Baik suaminya ini berhenti merokok apa tidak nggak penting, ya. Yang penting istrinya ini ngomong jangan merokok, ya. Jadi nggak berhenti. Oh ini cerewet, ya nggak masalah cerewet tuh juga, ya. Nggak penting masalah dibilang cerewet, yang penting kan dialah kenapa cerewet, saya cerewet ya karena saya ingin pahala berdakwah, mendakwai suaminya tidak sholat, ya terus dibilangi, sudah bosan ya dia orang nggak sholat masuk neraka nggak apa-apa, ya ini ya tidak gitu. Kenapa ya? Karena kan kita ingin pahala dakwah tadi, ya. Masalah orang menerima apa tidak itu bukan urusan kita, begitu istilahnya kan, ya. Karena kita hanya diperintahkan apa fadzakir innama dzikra, karena pasti ketika ini bermakna maka nasihatilah, karena selamanya nasihat itu bermanfaat. Nah, kalau maknanya jadi makna itu bermakna nasihatilah karena selamanya nasihat itu bermanfaat. Kenapa disebut begitu? Karena bermanfaat, baik mungkin manfaatnya waktu itu atau manfaatnya nanti, gitu kan? Tidak tahu, ya. Seperti nasihati seorang, dia hari ini tidak mau terima, tapi ketika misalnya ada kejadian dirinya mau mati karena terlalu banyak merokok misalnya, dia baru sadar, oh iya benar nasihat istri saya tadi, nasihat saudara saya tadi benar untuk tidak merokok misalnya. Ini kan berarti tetap bermanfaat itu nasihat itu, walaupun nggak penting sekarang ataupun nanti nasihatnya itu bermanfaatnya. Ketika bermakna berarti dua makna tadi, ya. Fadzakir inna fa'ati dzikra, makna yang pertama apa? Nasihatilah, ingatkanlah, baik nasihat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini makna yang pertama. Jadi makna yang kedua ada nasihatilah karena selamanya nasihat itu bermanfaat. Ini makna yang kedua. Sehingga ini perintah kepada Rasulullah untuk terus menerus memberikan nasihat dan mengingatkan kaum muslimin. Jadi kalau seperti la takhdub falaqal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini senantiasa dinasihatkan, ya. Karena dunia saat ini penuh dengan emosi, ya. Sehingga senantiasa mudah manusia menjadi sensitif. Kenapa? Saat ini manusia kok begitu sensitif? Karena manusia saat ini itu kebanyakan tinggalnya di dunia maya, ya. Di dunia maya, dia itu pikiran dan jiwanya mungkin separuh dari waktunya ini di dunia maya. Sehingga ketika kemudian masuk dalam dunia nyata, tidak menggunakan HP,
dia berarti masuk dalam dunia nyata. Dia menganggap itu masih sesuatu yang maya, gitu kan. Ya. Jadi misalnya main game, ketika main game yang dipukuli dalam game itu kan nggak pernah marah, ya. Sehingga itu yang dianggap ketika dia masuk dalam dunia nyata, dipukuli nggak akan marah. Iya, itu di dunia maya. Ya. Makanya ini yang terjadi sekarang kan seperti itu, ya. Jadi menganggap sesuatu yang di dunia maya itu kemudian seperti itulah dunia nyata, ya. Sehingga itu banyak terjadi pergesekan dalam pergaulan. Jadi karena kondisi saat ini, ya. Jadi apalagi untuk anak-anak, ya, ini sangat berbahaya ketika dia terlalu aktif di dunia maya. Nah, ini karena itu dunia yang tidak punya perasaan. Kalau dunia maya itu nggak ada rasa, tidak ada. Jadi ini makanya senantiasa diingatkan, ya, anaknya sering main game misalnya, sering di dunia maya ini senantiasa diingatkan terus, fadzakir, walaupun itu bermanfaat apa tidak, ya. Walaupun anaknya ini berhenti apa tidak, mama ini cerewet, ini nggak masalah, yang penting diingatkan. Mungkin anaknya tadi sadar ketika dia punya anak lagi, iya benar, berarti mama saya itu tadi benar mengingatkan saya seperti ini, ya. Jadi sadarnya itu nggak harus saat itu, gitu kan. Sadarnya itu ya mungkin nanti akan sadar bermanfaat peringatan itu, karena sudah dinyatakan tadi apa, fadzakir inna fadzikra, ya, nasihatilah, ingatkanlah, karena peringatan itu apa, pasti bermanfaat, ya. Atau maknanya apa tadi, bermanfaat atau tidak bermanfaat baginya, ingatkanlah, karena jika tidak bermanfaat kamu dapat pahala dakwah, menyuruh kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, ya. Saya dzakaru mayaksa dan akan ingat mayaksa orang-orang yang yaksa, ya. Jadi ini khusus orang yang yaksa, yang takut kepada Allah, dia akan ingat, ya, sadar. Jadi kapan orang itu sadar, berarti ini tadi saya dzakaru mayaksa, orang-orang yang manyaksa, yang takut kepada Allah, dia akan sadar ketika diingatkan, ya. Ketika dia dinasehati, ini akan ingat, ya. Jadi berarti ketika kita menasehati teman kita, saudara kita, kok dia belum sadar, berarti dia tidak takut, belum takut kepada Allah. Atau anak kita misalnya dinasehati kok tetap saja, ya berarti dia belum takut, belum masuk dalam kategori manyaksa ini, jadi belum sadar akan eksistensi ketuhanan, belum sadar terhadap tauhid. Berarti kan ketika seorang anak atau orang dinasehati tidak sadar-sadar, dia memang dia belum takut. Orang tidak sholat dinasehati untuk sholat, ya, walaupun 20 tahun dinasehati, ya, kalau dia tidak takut kepada Allah, ya nggak akan sholat juga, ya. Namanya dzakaru mayaksa. Jadi kalau dia belum takut kepada Allah, dia tidak akan ada. Berarti harus menumbuhkan dia takut
kepada Rabb-nya dulu ya. Kalau tidak takut ataupun tidak merasa punya Tuhan ya nggak akan sadar-sadar. Mungkin sering disuruh sholat, sering disuruh puasa, tidak puasa, sholat tidak sholat, diingatkan tidak mau tetap saja ya, karena dia belum takut. Ya, kalau diingatkan langsung sadar, ini adalah yang maniyaksa juga ya zakaru saya zakaru mayaksa, akan ingat orang yang takut kepada Allah ya. Jadi kalau yang takut, yang belum takut ya masih susah ya. Wa yatajannabuhal asqa, dan orang-orang yang asqa, yang tidak takut kepada Allah ini, yang orang-orang kafir ini akan menjauhi peringatan tadi. Nah, jadi kalau ini sifat orang-orang asqa tadi, sifat orang-orang yang orang yang sakyun, ya, orang yang sengsara di dalam ilmu Allah ini yatajannabuha, yang menjauhi peringatan. Pokoknya menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan peringatan. Azan di masjid ya, dianggap mengganggu ketika tidur. Nah, ini kan karena walaupun rumahnya samping masjid, wah tapi ini mengganggu aja, wah agak enak tidur ada azan. Nah, ini menjauhi begitu kan, atau menjauhi itu sholat, ya, menjauhi atau hal-hal yang berbau peringatan dan nasihat ya. Ke majelis taklim nggak pernah, pokoknya menjauh gitu kan. Ini kan ciri orang-orang yang asqa tadi, orang-orang yang calon dari penghuni neraka. Karena mereka cirinya di sini yatajannabuhal asqa, mereka itu menjauhi peringatan-peringatan tadi. Semua bentuk-bentuk zikro itu dia jauhi gitu ya. Sukanya tidak suka dengan hal-hal yang berbau nasihat. Ini nggak suka ya. Pengajian nggak suka ya. Sholat nggak suka ya. Kajian di YouTube misalnya nggak suka ya. Buku-buku kebaikan nggak suka ya. Pokoknya yang semua berbau nasihat ini nggak suka. Nah, merasa dinasehati, saya kan sudah dewasa, kenapa harus dinasehati? Ya, ini kan nggak suka. Nah, makanya kenapa kok kita harus hadir di majelis ilmu ya, sholat berjamaah gitu kan, mendengarkan pengajian ya. Karena ciri orang-orang yang yaksa tadi itu suka dengan nasihat, baik dia sudah bisa melaksanakan nasihat apa tidak ya. Ini dia suka. Kenapa? Karena bisa jadi nasihat itu kan nanti bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau sudah menjauhi itu ya sudah susah. Punya anak, anaknya suruh ngaji susah, suruh sholat susah. Wah, pokoknya suruh yang berbau peringatan susah ya. Ini berbahaya ya kalau punya anak seperti itu ya. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk mempunyai anak yang dia itu termasuk yaksha ya, yang sudah diingatkan dia mau mendengar. Jadi kalau sudah malah lari gitu kan, ibunya nyuruh
nyuruh sholat, nyuruh puasa, saya nggak tahan di rumah ini, kabur saja. Ya ini mana sudah agak benar ya. Jadi anak yang wah yang calon penghuni neraka mungkin ya. Jadi karena apa? Oh disuruh sholat malah kabur dari rumah. Apa alasannya? Ya. Nyuruh puasa malah kabur dari rumah, ya. Atau malah apa menutup pintu di kamar. Suruh sholat, bukan suruh apa suruh ngomong orang atau suruh tidak, suruh sholat kok malah marah-marah. Nah, ini ciri-ciri apa asko tadi, yaitu tidak suka istilahnya, tidak suka hal-hal yang kebaikan. Alladhi yasalan narul kubra, yang mereka dipersiapkan bagi mereka asko ini neraka, api neraka yang sangat besar di akhirat, yang tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan di akhirat di neraka itu dia tidak mati dan tidak hidup. Ini sifat dari azab di neraka, itu tidak bikin orang mati dan tidak hidup juga, begitu. Jadi kalau dibunuh, kalau di dunia kan dibunuh mati sudah selesai. Tapi kalau di neraka itu dibunuh pun nggak mati, hidup pun tidak. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Nah, sehingga ini untuk menunjukkan apa, bahwa siksa di neraka ini apa sangat menyakitkan, karena nggak bisa mati, ya. Sudah disiksa habis-habisan tidak mati juga, begitu. Ini kan sangat menyedihkan, sangat menyengsarakan. Makanya itu adalah azab yang bersifat dipersiapkan untuk orang-orang yang asko tadi, orang-orang yang menjauhi peringatan, ya, dan tidak takut kepada Allah, ya, tidak takut dengan azab itu, ya, sehingga mendapatkan siksa di neraka. Ya, itu sampai ayat 13 ini para jamaah sekalian dari surah Al-A'la ini, ya, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Mau dengan terima kasih ucapkan kepada Ustaz sudah menyampaikan tentang surah Al-A'la. Mungkin dari Bapak Ibu ini bertanya, kami persilakan dari sesepuh kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ini kan kadang masalah siapa nasihat ini kan banyak di masyarakat kita ini. Iya. Kadang kita ini kadang ada merasa agak segan atau takut. Kadang ada teman, ada saudara atau pemilik gitu kan, yang mungkin yang merasa dirinya lebih tinggi, atau berilmu tinggi, kadang-kadang salah. Jadi kita mau menasihati kadang-kadang segan Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita sebenarnya untuk menasihati orang yang lebih pintar, orang lebih tinggi, bagaimana sikap kita itu Ustaz, supaya kita bisa menasihati mereka Ustaz. Dan demikian Ustaz. Ya, ya. Jadi ya pertama dalam menasehati itu ya yang jelas itu suatu kewajiban, baik itu bermanfaat atau tidak, ya, baik orangnya ini menerima atau tidak, ya. Yang penting memang menasihat itu pas, begitu kan, artinya pas waktunya pas, ya. Tidak waktu makan dinasihati, nah ini kan nggak pas. Ya, yang kedua pas apa